Coba antum baca Al-Fatihah sehari. 10 kali atau 11 kali? 11. Yang 11 angkat tangan. Yang 10? 17. Jadi kalau 10 kali patut dipertanyakan. Kemungkinan besar sholat Isya dan Maghrib gak sholat dia. Kan rumus sholat itu 2, 4, 4, 3, 4. Duanya sholat subuh, ya kan? Zuhurnya 4, asar 4, 3 Maghrib, 4 Isya. 2 tambah 4, 6. Tambah 4, 10, tambah 3, 13, tambah 4, 17. 17 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Quran, minimal Al-Fatihah. Silahkan cek. Dan hebatnya setiap 2 rakaat pertama pasti baca surat, Pak, Bu. Silahkan, sholat mana yang gak baca surat di dalamnya? Surat Al-Fatihah kita baca semua rakaat, tapi kan 2 rakaat pertama semua baca surat. Subuh cuma 2 rakaat, tapi kan setelah Al-Fatihah baca surat lagi. Zuhur 4, 2 rakaat setelah Al-Fatihah baca surat lagi. Nah, surat-surat yang dibaca itu pada awalnya bukan sekedar bacaan. Kalau untuk syarat sah sholat, sah sholatnya. Ya misalnya subuh, qul huwallahu lagi. Ya, zuhur, qul huwallahu lagi. Asar, qul huwallahu lagi. Sampai ikhlas banget gitu kan? Ya, maghrib sampai isya, qul huwallahu lagi. Itu sah sholatnya. Sah, memenuhi rukun dan syaratnya, sempurna dikerjakan kalau tanpa batal di dalamnya. Tapi kalau Anda ingin dapat manfaat, bagaimana caranya? Dalam sholat itulah Anda seharusnya kalaupun mampu belajar. Bacakan ayat-ayat Al-Quran yang Anda butuhkan pada saat itu. Belajar, makanya belajar. Misal, Nabi Zakaria misalnya kan, dicontohkan oleh Allah, saya sering sampaikan, pernah belum mendapatkan keturunan, maka beliau sholat bermohon kepada Allah. Ayatnya abadi sifatnya. Ada di Quran surah ketiga ayat 38-39. Nabi Ayub pernah sakit. Dia abadikan doanya di Quran. Quran surah 21 ayat 83-84. Nabi Yunus pernah kemudian disakiti sampai dilepar ke dalam perut ikan paus. Ada persaingan. Ya, sampai disingkirkan, disungkurkan ke dalam perut ikan paus. Doanya ada, doa diselamatkan dari tangan orang-orang jahil yang sifatnya bisa menyakiti. Ya, Quran surah 21 dari ayat 87-88-nya. Ada lagi ayat-ayat yang lainnya, abadikan. Nah, kalau Anda perhatikan sholatnya orang-orang terdahulu, meneliti contoh dari Nabi, mengikuti contoh dari Nabi. Bacakan ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi begitu Anda sholat duhur misalnya, pekerjaan sedang sulit, belum terselesaikan, cari ayat-ayat kemudahan. Bacakan Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak, ya, wada'na anka wizrak. Bacakan sampai dapat kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ada orang-orang menjahili, bangun sholat malam, bacakan ayat-ayat tahajud. Al-Isra ayat 78 misalnya, dari ayat 79 sampai dengan 80-nya. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Begitu sujud minta, ya Allah berikan jalan keluar yang baik. Ya Allah berikan solusi yang terbaik. Ya Allah lindungi hamba darimu saja dari tangan orang-orang jahil. Minta, sujud minta dikabulkan. Jadi seperti itu caranya. Rumah tangga ada masalah, baca An-Nisa ayat 34 sampai 35. Minta solusi. Sujud minta, selesai masalah. Walaupun solusi belum turun, minimal hati kita tenang. Nah, ini kan yang dibaca dari subuh sampai isya. An-Nas lagi. Nal jinnati wan nas. Ya malam mimpinya ketemu jin terus, wajar lah gitu ya. Ini poinnya. Jadi ini kita keluarkan nih tilawah saat Ramadan. Tidak usah banyak-banyak, jangan semua topik harus dipahami. Kan Anda tidak dituntut untuk menyelesaikan semua persoalan hidup. Anda tidak dituntut untuk menyelesaikan semua masalah. Yang Anda hadapi itu yang keluarkan solusinya. Jangan jauh-jauh. Masalah punya orang Anda yang pikirin. Ya kan? Baik, sekarang kita sambungkan. Nanti saya sebutkan satu-satu ya. Kita ambil misalnya tema, di sini ada keluarga. Di sini ada pekerjaan. Di sini ada masalah sosial. Dan yang lainnya. Paham? Ini konsepnya dulu ya, konsepnya. Targetnya apa? Setelah itu teliti ayat-ayatnya di Quran. Buka indeks. Kalau tidak tahu, tanyakan ustadz yang tahu. Orang yang pakar di bidangnya. Ya, pahami dengan baik, keluarkan ayatnya. Yang sakit, keluarkan ayat-ayat tentang kesembuhan. Khusus Ramadan, minta kepada Allah. Minta. Malamnya bangun, sujud, minta solusi, minta obatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarkan ini, keluarkan ayatnya. Setelah itu, jarang orang tahu. Yang ini tadi mushaf, bez terjemah, ada tafsirnya.
Kalau bisa antum carikan supaya tidak salah memahami sendiri, ada syarahnya atau yang menjelaskan. Antum bisa cari di YouTube atau di Google misalnya, atau tanyakan pada ustadz-ustadz, sekiranya antum bisa menanyakan maksud yang antum sulit untuk pahami. Jelas? Setelah itu, nah, cari til penjelasannya di hadis. Ini rahasianya. Hadis. Yang ini petunjuk umumnya, yang ini detil penjelasannya. Saya langsung referensikan kitab hadisnya. Cari kitab hadis namanya Al-Jami', boleh ditulis? Al-Jami', agak panjang ini ya, agak panjang. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar, Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah, min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Jami' As-Sahih, cek lagi, Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Wasunanihi wa ayyamihi, wasunanihi wa ayyamihi. Kalau terlampau panjang tulis aja Sahih Al-Bukhari. Ya. Kalau terlampau panjang tulis Sahih Al-Bukhari. Ya. Kalau kepanjangan Sahih Al-Bukhari. Oh. Baik. Nah, ya, jadi Sahih Al-Bukhari itu nama pendeknya. Nama panjangnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kitab yang komprehensif, mencakup banyak persoalan judul-judul, bersumber dari Nabi, isinya sahih, penjelasannya singkat, berisi keterangan Nabi dan kegiatan-kegiatan hariannya. Nanti di Al-Bukhari ini, teman-teman, ada 97 bab. Ya, 97 disebutnya oleh beliau kitab. 97 tema. Caranya begini, Anda bisa keluarkan dari sini dulu kalau mau. Kalau bingung saya mau bahas apa nih, beli dulu Al-Bukhari. Ya. Di sini keluarkan babnya. Misal, ada bab iman nomor 1. Iman. Ada bab ilmu nomor 2. Anda sering bertanya, Ustadz, iman saya seperti lift, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Kadang naik kecepatannya rendah, turun kecepatannya tinggi, ya kan? Naik turun, naik turun, naik turun. Bagaimana caranya supaya saya kontrol? Naik, nggak turun. Maka di sini ada bab tentang iman. Di sini nanti ayat Qur'annya langsung dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada ayat Qur'annya plus hadisnya, berisi 57 hadis. 57 hadis. Jadi nanti ayat-ayat yang Anda baca, setiap baca ayat ada hadisnya, setiap baca ayat ada hadisnya. Kata Nabi, kalau Anda ingin meningkatkan iman, maka tingkatkan, kerjakan amal soleh. Al-imanu yazidu wa yantaqis, iman itu naik dan turun. Yazidu bitta'ah, naik dengan mengerjakan ketaatan, wa yantaqisu bil ma'siyah, maka dia akan menurun saat orang mengerjakan maksiat. Nanti dirinci pekerjaan apa yang bisa meningkatkan iman, nanti muncul satu-satu, 1, 2, 3, 4 diterangkan lewat hadis. Sebelum hadisnya disebutkan ada ayat Qur'annya. Jelas ya? Dan yang paling dahsyat, nanti ada tingkatan disebutkan dengan bab halawatul iman, bab tentang seorang yang sudah merasakan lezatnya iman. Kalau sudah mendapatkan nikmatnya iman, seakan-akan gak mau ketinggalan lagi. Dulu mengejar sholat fardu agak susah. Kalau sudah nikmat imannya, ketinggalan sholat sunnah gelisah. Dulu mau infak nunggu zakat, sekarang kalau nggak ngasih sehari rasanya nggak enak. Dulu baca Al-Quran susah. Tapi kalau sekarang nggak nyentuh Quran dalam sehari, rasanya tangan itu gemetaran. Ya, nyentuh aja. Udah gitu baca. Ada sesuatu yang indah gitu. Ini keluarkan. Bab ilmu. Kan Ramadan tuh sering kan? Ada kajian malamnya, saat tarawih, ada ceramah, ada macam-macam. Kadang-kadang kalau antum rajin, yang dibahas itu aja. Cuman casingnya aja yang beda. Silahkan cek tentang makna puasa, hakikat puasa, hikmah puasa, pengertian takwa, siapa orang-orang mendapatkan takwa, kenapa tidak bertakwa, bagaimana cara orang keluar dari takwa. Orang yang gagal puasa Ramadannya seperti seorang perempuan yang sedang menjahit, merobek-robek kainnya. Tiap tahun ada lagi tuh. Kenapa antum tidak keluarkan versi keterangan ilmu dari Nabi? Ada semuanya di situ.
Ayatnya muncul, hadisnya ada, keluarkan, dalami 10 hari kedua di bulan Ramadan. Jadi ayatnya ada, hadisnya jelas sampai terakhir. Ini nggak main-main ya. Antum yang di pemerintahan ada babul imarah. Antum yang di rumah sakit ada babul marid, bab tentang mengobati penyakit. Dari penyakit yang sederhana sampai penyakit yang paling kompleks. Sampai yang dokter-dokter sudah nyerah, itu ada keterangannya bagaimana cara mendekatnya kepada Allah. Bahkan ada sesuatu yang sangat indah isyaratnya. Saat orang mengatakan ini sudah mustahil, itu tanda dari Allah untuk meninggalkan semua manusia dan untuk mendekat kepada Allah. Disitulah tanda sayang Allah ingin diberikan langsung tanpa perantara. Ketika Anda mendapatkan amalannya indah sekali. Bacakan, sembuh. Ya, persis seperti kepala suku yang tersengat kalajengking itu kan. Ya, kalajengking Arab, Anda bayangkan. Ya, nyengat kepala suku di Arab. Sudah sekarat keadaannya. Dokter, tabib sudah angkat tangan semua. Lu bertemu dengan kalangan sahabat, dikatakan insya Allah, dibawa, dibacakan Al-Fatihah, sekali baca sembuh, sekali baca, tanpa diulang, tanpa menggunakan apapun sembuh. Ya, bagaimana caranya bisa begitu? Karena sekarang banyak yang baca Al-Fatihah, penyakit gak sembuh-sembuh. Ya, itu masalahnya. Ya, turunkan 1, 2, 3, 4. Jadi Anda cari kitab Sahih Al-Bukhari, cari yang terjemahan gak apa-apa. Ustadz, saya belum ada dananya untuk cari itu. Dari sekarang usaha, John. Masih sepekan, masih ada sepekan ke Ramadan. Kalau memang tak mampu, antum download saja, tidak usah semua babnya sesuai kebutuhan. Sekarang banyak di internet kan, kalau Anda bisa melihat yang taat-taat, kenapa cari yang maksiat-maksiat? Kalau Anda bisa cari pahala, kenapa mencari dosa? Kalau Anda bisa berselancar di internet mencari amal soleh, kenapa cari amal salah? Ayo kumpulkan yang baik-baik, koleksi hadis-hadis Nabi, koleksi bacaan-bacaan Quran yang indah. Jadi saat Anda di jalan yang didengarkan murotal. Tapi kan saya naik Grab Ustaz, gak apa-apa, yang nyupirkan dia, yang buka Quran kan kita. Dengarkan murotalnya, bacakan dan dengarkan keindahannya, tenang ke hati kita. Jelas ya? Nah, sekarang saya coba bantu untuk membacakan beberapa ayat yang mungkin bisa jadi rujukan saat Anda ingin tilawah. Kalau ini boleh ditulis karena nggak ada singkatan. Ya, saya bacakan agak sedikit cepat, kalau tak mampu nanti silahkan diulang kembali rekaman yang kita kaji pada malam hari ini. Bismillah. Saya mulai dengan topik rumah tangga dulu misalnya. Jika ada di antara Anda sudah menikah, kemudian istrinya dalam keadaan sedang mengandung misalnya, maka khusus Ramadan kali ini Anda bisa mengkaji topik-topik tertentu yang ayatnya diisyaratkan dalam Al-Quran. Satu, misal Anda bisa ambil dulu Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Demikian Quran surah ke-23 ayat 11 sampai 13. Tambahkan lagi, teruskan lagi Quran surah ke-7. Ini untuk doanya. Surah ke-7 ayat 189. Ayat 189. Hanya satu ayat ya, jangan teruskan 190-nya. Hanya satu ayat di ayat 189-nya. Kemudian untuk memberi isyarat kelancaran dalam proses persalinannya ada di Quran surah 19 Maryam. Quran surah 19 Maryam. Sudah? Dari ayat 23 sampai 25-nya. Di situ saya tunjukkan bagaimana Maryam ketika merasakan rasa sakit sampai datang, sampai langsung dihibur oleh Allah, sampai ditunjukkan makanan-makanan yang memudahkan persalinan, minuman yang memudahkan persalinan, sampai doa-doa yang memudahkan dalam persalinan. Ya. Lanjut kemudian, jika ada yang berumah tangga, kemudian juga di Ramadan khusus ingin memohon keturunan. Bisa sudah berumah tangga, Allah belum berikan tanda-tanda keturunan karena sebab-sebab tertentu. Maka apa di antara amalannya? Satu, Quran surah 19 Maryam. Nanti tilawah maksud saya, coba kaji ayat-ayat itu. Quran surah 19, sudah? Dari ayat yang kedua sampai ayat 15. 15 itu sampai ada nanti terlahir Yahya. Quran surah ke-19 ayat kedua sampai ayat 15. Sudah? Kemudian amalkan itu nanti lewat sholat malam dengan membacakan Quran surah ketiga Ali Imran, surah 3 Ali Imran ayat 38 sampai 39.
ayat 38 sampai 39. Nanti silahkan kaji ayat tilawahnya. Kemudian isi siang harinya di Ramadan dengan mengamalkan petunjuk Quran surah ke-21 ayat 89 sampai 90. Ya, wa kanu yusari'una fil khairat, mereka banyak berbuat kebaikan-kebaikan, sering berbagi. Jadi malamnya rajin salat, siangnya bersedekah. Ya. Sudah? Nah, tadi sudah tanda-tanda mengandung sudah ada, kemudian kelahiran. Saat lahir, tolong dikaji lagi Quran surah kedua ayat 233 tilawah. Jadi kalau ada yang lahiran sekarang kan masuk mau Ramadan kan? Nah, itu nanti tugas pertamanya kaji Quran surah kedua ayat 233. Itu nanti yang akan sangat menentukan tentang kekuatan bayinya, daya imunnya, dan pembagian tugas antara ayah dan ibu yang baru dikaruniai seorang anak. Kemudian lanjutkan. Bagi Anda yang ingin memberikan bekal kepada anak-anaknya dalam usia dini, Quran surah ke-31 ayat 13 sampai 19. Quran surah 31 ayat 13 sampai 19. Kalau ingin Anda teruskan sampai ke pencarian ilmu, nih yang sedang belajar, anak-anak mahasiswa, teman-teman ya, yang belajar, Anda coba dalami tilawah ini. Kalau Anda bisa dalami ini, insya Allah ada keterangan langsung isyarat dalam Quran, Anda akan dipercepat pengetahuannya oleh Allah, cepat paham, cepat ingat, dan dimudahkan belajar Anda. Ya, ayatnya di sini setidaknya ada 3 sampai 4 ayat. Satu, Quran surah 9 ayat 122. Quran surah 9 ayat 122. Yang kedua, Quran surah 58 ayat 11. Quran surah 58 ayat 11. Yang ketiga, Quran surah kedua. Ingat di akhir ayat 282. Di akhir ayatnya, jangan baca dari awal, akhir ayatnya. Akhir ayat 282. Yang terakhir, Quran surah 96 ayat 1 sampai 5. Quran surah 96 ayat 1 sampai 5. Bacalah oleh antum sekalian 4 bagian ayat ini yang berbeda surah, silakan gabungkan tilawah itu. Ya, insya Allah akan ada perubahan. Setelah itu, kalau dalam kehidupan sosial banyak ayatnya. Saya ambil contoh salah satu Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 13. Quran surah 49 ayat 11 sampai 13. Masuk lagi bab rumah tangga. Awas, yang baru menikah, di awal pernikahan, sampai yang sudah berumah tangga, sampai yang sedang menata rumah tangga. Kita mulai dengan Quran surah ke-30 ayat 21. Tolong tilawahi ya. Lanjut ke Quran surah keempat ayat 34 sampai 35. Quran surah keempat ayat 34 sampai 35. Lanjut ke Quran surah saya turunkan berdasar fungsinya ya. Surah kedua ayat 168 itu laki-laki. Tambahkan Quran surah kedua ayat 172. Tambahkan Quran surah ke-7 ayat 96. Tambahkan Quran surah ke-51 ayat ke-22. Sudah? Baik. Kemudian lanjutannya Quran surah ke-17 ayat 23 sampai 27. Kalau sedang ada masalah, teruskan ke Quran surah ke-2 ayat 214. Detilnya di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Kemudian jawabannya di Quran surah ketiga ayat 142. Lalu solusi utamanya di Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Sudah? Baik. Kalau ada yang ingin kemudian ini meningkatkan amalan untuk mengejar surga, ya. Jadi antum Ramadan khusus nih. Misalnya saya pengen berlatih jadi penghuni surga Firdaus selama Ramadan saja. Keluarkan amalan surga Firdaus, tilawahi oleh Anda. Begitu 10 hari terakhir Anda maksimalkan amalannya. Kan 10 hari kedua tilawah. Begitu selesai, nanti selesai tilawah 10 hari terakhir saat i'tikaf praktekkan penghuni surga Firdaus seperti apa, ya. Nah, sekarang saya keluarkan tingkat surga yang pertama, misalnya surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya ada di Quran surah keempat ayat 69 ayat 69, amalannya di Quran surah ketiga ayat 31,
keutamaannya di Quran surah 33 ayat ke-21. Kemudian cirinya ada di Quran surah ke-48 ayat 29. Kalau mau ditambahkan surganya yang Firdaus, maka tambahkan Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 9. 1 sampai 9. Nanti hari Sabtu saya akan ada kajian khusus menerangkan tentang penghuni surga-surga Firdaus, ya. Kemudian teruskan. Penghuni yang kedua yaitu tinggalnya di taman surga. Tamannya tempat, termasuk tempat paling indah. Anda di komplek kan kalau dekat taman indah kan? Enak dia. Baik. Quran surah ke-51. Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Tilawahi, amalkan. Kalau Anda pengen punya komplek di surga, rumahnya yang seluas langit dan bumi, silahkan. Mau maraton sampai ujung tuh, gak nyampe-nyampe. Mau koprol capek duluan gitu kan. Nah, itu ada di Quran surah ketiga, cuman 2 ayat. Ayat 133 sampai 134. Kalau Anda pengen surga, yang saat ke surga semua nikmat baru dibayangkan udah ada. Langsung muncul. Jadi sudah terbayang, baru terbayang ada gitu. Misal Anda tadi misalnya ke Insanmat kan, pengen pesan mie ayam tuh, kehabisan misalnya, ikut taklim nih, kebayangnya mie ayam aja, ngelihat ustadz mie ayam tuh kan. Baik, tiba-tiba wafat dia, wafat dan qadarullah masuk surga. Begitu masuk surga yang ini, Allahu Akbar, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Begitu masuk dia ingat lagi, mie ayam ya Allah, cling, ada. Persis wa utubihi mutasyabiha, rasanya, nikmatnya dan sebagainya. Itu amalannya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Quran surah kedua ayat 25. Kalau ingin dijaga jasadnya di alam kubur, mendapatkan penjagaan luar biasa, maka pelajari Quran surah ke-67. Pelajari. Kalau ingin diberikan kekuatan, kesabaran sampai karirnya meningkat, dari meniti dari awal tuh, dari awal sabar, ada tantangan, kalau jualan sampai sukses, kalau karir kedudukan sampai tinggi, sampai diberikan yang terbaik, pelajari Quran surah ke-12 1 sampai terakhir. Surah ke-12 Yusuf ya, ayat 1 sampai ayat terakhir. Terakhir, kalau Ramadan Anda ingin muhasabah, ingat-ingat wafat, ingat-ingat alam kubur, ingat-ingat mungkin wafatkan oleh Allah dalam keadaan Ramadan, boleh jadi. Maka pelajari 1 Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat 30. Yang kedua Quran surah ke-8 ayat ke-50. Yang ketiga Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 169 sampai 172. Dan Quran surah ke-40 ayat ke-45 sampai 46. Di situ saya sandingkan 2 hal, satu yang enak, yang kedua yang gak enak. Misal, yang enak sakaratul mautnya, yang nariknya lembut. Bahkan Allah manggilnya gini, maaf ya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang. Pulangnya tenang, saking tenangnya, plak, meninggal aja. Pulang. Ada yang kedua, sambil dipukulin malaikat. Akhriju anfusakum, susah banget keluarnya, pukulin, depan, belakang, dipukulin. Quran surah ke-8 ayat 50. Makanya nanti maksud saya, saat Anda menggali ayat tentang sakaratul maut, coba bacakan pengen yang mana, yang tenang atau yang gelisah. Nanti silahkan, kan pembuktiannya nanti. Bilang sekarang tenang, begitu meninggal gelisah. Kaji dulu ayatnya supaya Anda paham. Alam kubur, kaji supaya siap-siap. Ini malam pertama alam dunia punya persiapan. Malam pertama alam kubur apa persiapannya antum? Dari sekarang ketahui dulu. Nah, jelas sampai sini? Setelah antum jelas ayat-ayatnya tadi, coba sesuaikan dengan bab di Al-Bukhari, turunkan oleh antum semua, kira-kira apa yang antum akan kaji. Saya sudah berikan apa yang saya mampu sampaikan. Nanti setelah itu tugas antum mengeluarkan, dari sekarang pilih-pilih, bikin bab sendiri. Kalau belum tahu ayatnya, tanyakan, tuliskan. Nanti pekan depan kan kita tanya jawab semuanya, tidak ada materi. Antum sampaikan, tuliskan. Ini sudah ada bekal beberapa disampaikan. Tuliskan seperti ini, nanti saya tunjukkan. Misal, Ustadz, saya pengen bahas Ramadan tentang ini. Baik, catat ya yang bertanya tentang ini. Quran surat sekian, ayat sekian. Khusus Ramadan, antum bahas itu saja.
Setelah menyelesaikan khataman Quran dalam 10 hari pertama. Nanti 10 hari ketiganya kita akan maksimalkan dengan menghafal Quran insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik. Mudah-mudahan 10 hari bisa 30 juz. Ya, aminnya yang optimis. Amin. Gitu. Paham ya? Nah, baik. Jadi ini rahasia yang pernah saya janjikan. Sekarang saya berikan informasi sebagai tambahan dan ini bahasan yang terakhir. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau Anda sudah siapkan agendanya, agenda sedekah, agenda baca Quran, agenda tilawah Quran, agenda menghafal Quran, agenda infak, agenda berbuat baik, maka faman syahida minkumus syahra. Kalau Anda sudah tahu dan sudah mengenali datangnya awal bulan Ramadan, maka silahkan tunaikan puasa itu dengan semua agenda yang sudah Anda siapkan. Indah Quran itu. Di Allah tidak meminta kita puasa tanpa punya agenda. Di Quran tuh nggak pengen Anda masuk Ramadan cuman puasa aja. Tungguin Ramadan. Begitu besok puasa, puasa. Malam taraweh, taraweh. Tapi nggak punya agenda. Makanya ayat-ayat puasa dibuka oleh Allah dengan penyiapan agenda dulu. Nih Qurannya, siapkan nanti saat Ramadan. Nih sedekahnya, apa yang kamu rencanakan? Berapa anggaran yang telah kamu siapkan untuk infak selama Ramadan? Nih doa, apa yang kamu siapkan, doa apa yang kamu akan baca saat Ramadan? Kajian apa yang kamu akan langsungkan? Kalau sudah semua direncanakan, faman syahida minkumus syahra. Siapa di antara Anda yang sudah mengetahui datangnya awal Ramadan, sudah tahu oh ini datang awalnya, siap puasa, falyasum. Maka semua agenda itu silakan praktekkan dengan berpuasa. Masuki Ramadannya, tunaikan puasanya dan praktekkan agenda yang telah Anda rancang tadi. Jadi terukur kegiatan Anda dari awal sampai akhir Ramadan. Anda akan tahu, bukan cuma ngitung ini berapa hari sudah puasa, coret. Berapa hari lagi buka, sekian. Muncul di iklan puasa 9 hari lagi, iklan odol dan sarung, kan? 2 hari lagi berubah lagi iklannya, ketupat, ya. Persoalannya dosa diampuni enggak? Itu pahala nambah enggak? Jangan-jangan yang disiapkan cuma kue aja, kue, bikin, kreativitas banyak, kalengnya kongguan, isi rangginang, gitu kan? Allahu Akbar. Yuk, lihat sini. Ditambahkan ya. Fokus baik-baik. Awas. Ini menjadi materi nanti yang terakhir kita sampaikan. Yang terkait Idul Fitri nanti saya sampaikan saat itikaf. Perhatikan baik-baik. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Dibuka dengan kalimat syahrul Ramadan, ditengahi dengan kalimat faman syahida minkumus syahra. Siapa yang sudah menyaksikan, mengenali, mengetahui, nampak padanya syahra Ramadan itu sudah datang. Ya, ingat baik-baik. Asy-syahru kembali kepada syahrul Ramadan di awal ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dibuang kata Ramadannya, diganti dengan alif lam. Alif lam ini dikenal dengan alif lam at-ta'rif. Kalimat yang dimasuki alif lam at-ta'rif dikenal dengan ma'rifah, menunjuk kepada kata yang sudah diketahui. Faman syahida minkumus syahra. Maka siapa di antara kalian yang sudah menyaksikan, mengetahui, mengenali datangnya bulan Ramadan yang dimaksudkan. Falyasum, fa pakai fa. Harfu tartib. Awas, hati-hati. Harfu tartib juga termasuk harfu atfin bila hudud. Tartib artinya berurutan. Maka silahkan tunaikan puasa itu bersegera dengan berurutan sesuai hukum-hukumnya. Tertib tunaikan. Awas, waktu sahur, waktu tarawih. Jangan waktu tarawih sahur, waktu sahur tidur. Ini jadi masalah. Nonton bola, menang, menangis, kan? Kalah 2-0, ya. Tungguin Liverpool apa Manchester City. Itu apa? Itu apa? Saya mau Juventus, udah juara, ya. Nggak ada faedahnya. Ramadan selesai, Ramadan bulan akhirat. Bola tidak akan mengantarkan Anda ke surga. Lebih baik main bola di surga daripada nonton bola di dunia. Ya, Anda mau main bola silahkan di surga, dikasih seluas langit dan bumi. Ayo, kalau bisa golin. Kiper di bumi, ya gawang di surga gitu kan, di langit. Nah, udahlah, dunia mah gampang. Dunia itu kecil.
Kalau terlalu loba dengan urusan dunia, capek nanti pikiran Anda. Lebih baik pikirkan akhirat saja. Jelas ya? Nah, lakukan dengan tertib. Kemudian atfin bila hudud, cepat tanpa jeda. Di kalau sudah datang Ramadan, cepat siap-siap. Mau tarawih, cepat siap-siap. Cepat, kalau bisa nggak usah ada jeda. Yang dimaksud nggak usah ada jeda itu, jangan banyak memikirkan, jangan banyak menangguh-nangguhkan. Siap tarawih, siap-siap. Siap baca Quran, kan sudah ada agenda. Kalau sudah agenda, jangan dipotong dengan jeda-jeda yang lain. Saya siapkan baca Quran setelah tarawih, 20 menit baca Quran, baca. Jangan diselang dengan yang lain. Diselang pakai yang lain, amalan tertunda. Ujung-ujung tidur ketinggalan. Besok mau ganti, nggak sanggup lagi. Siapkan. Ada infak sekarang, disiapkan anggaran. Kan kita belajar kemarin. Ustadz saya cuma punya 300 ribu. Ramadan 30 hari, bagi 30, 10 ribu. Di mana Anda akan masukkan? Saya nggak mau riak, saya masukkan saat subuh saja. Begitu orang-orang belum banyak yang datang, saya masukkan. Saya pengen masukkan saat tarawih. Saya pengen masukkan, tidak ingin ke kotak infak, tapi langsung diberikan kepada fakir, yatimnya dan sebagainya. Silakan. Setiap hari Anda tetapkan di mana tempat infaknya, jam berapa Anda berikan, begitu peluangnya ada, langsung masukkan. Ustadz saya pengen masukkan saat Al-Ihsan. Kan yang tarawih itu suka ada kotak jalan kan? Itu bukan mobil-mobilan. Oh. Masuk. Bukan. Ya, ada isinya, masukkan, nggak ada program, cari yang lain. Paham ya? Siapkan. Fa, nih, ini cuma huruf fa aja satu, tapi maknanya dalam. Jadi kalau sudah teragendakan, siapkan dengan baik, dengan tertib, jangan ditunda amalannya, apalagi pahalanya berlipat. Cuman yang mau saya sampaikan ini, faman syahida. Allah tidak mengatakan faman hasiba, hisab, atau faman ro'a, ru'yat. Allah sampaikan faman syahida. Syahida itu kalau bahasa Indonesia sekarang ya diserap jadi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu asalnya syahida. Syahida yashhadu, menyaksikan. Pertanyaan saya ketika Anda mengatakan saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Pertanyaan saya, apakah Allahnya nampak oleh Anda pada saat itu? Tidak. Dalam sholat Anda katakan asyhadu an la ilaha illallah, menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Allahnya kelihatan tidak? Tidak, belum kelihatan saat di dunia, tapi tanda-tandanya ada kan? Buktinya Anda yang diciptakan, buktinya di alam semesta ini, kekuasaannya nampak oleh kita, diperkenalkan oleh Allah sifatnya, pemeliharaannya yang membuktikan gak ada Tuhan lain selain Allah. Kata Allah, qul huwallahu ahad, Tuhan itu cuma satu. Kalau lebih daripada satu, kacau kehidupan di semesta. Tuhan nanti punya banyak pikiran. Tuhan dua, Tuhan tiga. Setiap ada satu zat pasti punya pikiran. Bayangkan, jangankan Tuhan, Anda saja kalau 3 orang tidak akan bersepakat pada satu pilihan. Yang satu mengatakan kuning. Yang satu mengatakan hijau, satu mengatakan biru. Bagaimana kalau Tuhan lebih daripada satu? Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Quran surah ke-21 ayat 22. Kalau di alam semesta banyak lebih dari satu Tuhan, kacau nanti alam semesta. Tuhan pertama mengatakan turunkan hujan. Yang kedua mengatakan jangan, cerah saja. Yang ketiga mengatakan halilintar, ribut sesama Tuhan, peranglah perang Tuhan. Kalau Tuhan berperang, bagaimana dengan hambanya? Kebayang ya? Nah, jadi semua dibuktikan, nampak, nggak kelihatan fisiknya, nggak kelihatan zatnya saat di dunia, tapi sifatnya ditampakkan kepada kita untuk menunjukkan keunggulannya. Ini menunjukkan ada perbedaan antara Tuhan dengan makhluk, Khalik dengan makhluk. Jadi Khalik itu harus lebih unggul. Kalau manusianya lemah, Tuhannya kuat. Kalau manusianya terlihat, Tuhannya jangan kelihatan, untuk menunjukkan lebih hebat dibandingkan dengan yang ada. CCTV paling hebat itu kan yang nggak nampak. Kalau ketahuan bukan CCTV namanya. Jelas ya? Jadi semakin tak nampak tapi bisa melihat kita, semakin hebat namanya. Nanti di akhirat begitu dibuka, ditampakkanlah semuanya. Kalau amal kita cukup, maka turunlah Quran surah 75 ayat 22 sampai 23, paling kiri sebelah atas. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Ada orang yang di akhirat wajahnya berbinar, bersinar gembira. Bukan karena masuk surganya, ila rabbiha nadhirah, karena bisa melihat Allah tanpa hijab langsung. Ada nanti yang bisa melihat, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya insyaallah ya. Sekarang kita imani, kita yakini laisa kamitslihi syai', jangan dibayangkan apa-apa. Kita beriman walaupun tak melihat langsung, tapi tanda-tandanya nampak, itu yang disebut dengan syahidah namanya. Jelas? Tak kelihatan tapi bukti-bukti yang lain menunjukkan itu nampak. Jadi makna yang pertama syahidah. Yang kedua, makna syahidah yang kedua langsung menyaksikan. Terlihat, ada, mengalami, kelihatan, nampak, dikenali. Contohnya di Quran surah kedua ayat 282.
Orang yang terkait dengan pinjam meminjam, utang piutang, jual beli, kata Allah hadirkan di antaranya dua orang saksi. Syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wahida. Ya, farajulun wa imra'atan, maka satu laki-laki, dua perempuan. Disebut dengan syahidain dari kata syahid, asalnya dari kata syahida. Jadi kalau Anda ingin misalnya ke notaris, ya, akte jual beli tanah, mesti ada saksi kata Quran yang menyaksikan. Bukankah saksi itu kemudian didefinisikan melihat, ya, atau mengetahui, atau mengenali, atau mendengar, atau merasakan? Maka baru disebut saksi ketika dia bisa melihat, menyaksikan, atau mengetahui. Walaupun tidak melihat, menyaksikan, dia mengetahui atau merasakan apa yang dimaksudkan. Maka dua-duanya berkumpul, bisa langsung melihat apa yang terlihat kalau mampu dilihat, atau yang kedua tak mampu melihat tapi mengetahui dari tanda-tanda sekitaran bahwa dia telah wujud. Paham? Dua peristiwa ini yang nampak langsung dan tak nampak tapi buktinya nampak, itu dalam bahasa Arab disebut dengan syahadah. Kata kerjanya disebut dengan syahidah. Maka ayat ini memberikan gambaran kepada kita. Lihat sini. Nih, kalau mau menerjemahkan, faman syahida minkumus syahra, maka jika ada di antara Anda, lihat sini, yang mengetahui datangnya bulan Ramadan itu. Lewat mana datangnya? Ada yang melihat langsung. Tut, nampak tandanya. Lihat, kelihatan hilalnya nampak. Mana hilalnya? Kok gak kelihatan? Itu tuh yang lagi tidur, security tidur namanya hilal, gitu kan? Bukan yang itu, tapi yang di atas sana. Begitu melihat sesuatu tampak kemudian diamati awal hilal Ramadan, nanti saya terangkan apa itu hilal. Begitu sudah kelihatan, maka penglihatan secara langsung itu nampak disebut dengan ru'yah namanya. Maka muncul istilah ru'yatul hilal. Ru'yat. Awas, ada ru'yah itu beda. Kalau ru'yah melihat dalam mimpi. Ru'yah melihat dalam mimpi. Ru'yat kelihatan langsung bendanya. Jelas ya? Dari ra'a, yar'a, ra'yan, wa ru'yatan, wa ru'yaan. Kedua, waduh, gak kelihatan, gak nampak, tapi buktinya wujud. Ada buktinya dari perhitungan, dari fenomena alam, dari pergantian, dari gerakan-gerakan bumi. Perhitungannya sudah lain, fenomena alamnya sudah berubah dan seterusnya. Maka ini dirubah kalimat jadi ru'yat menjadi qaddara yuqaddiru takdiran atau hasiba yahsabu hisaban. Dikenal dengan nama takdiriyah atau hisabiyah, hisab. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Maka dari sini ada dua pendekatan yang dikenalkan oleh para ulama untuk mengetahui awal tibanya Ramadan. Yang pertama melihat langsung disebut dengan ru'yat, yang kedua melalui perhitungan penetapannya disebut dengan hisab. Dua-duanya tak terpisahkan. Untuk menghisab butuh data ru'yat, untuk meru'yat butuh data hisab. Dari mana taunya untuk meru'yat butuh data hisab dan untuk menghisab butuh data ru'yat? Ini yang nanti coba saya terjemahkan dengan cara yang sangat mudah. Selebihnya tanyakan pada pakar-pakarnya, saya menerangkan secara apa yang mungkin mudah untuk kita pahami.